Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memasukkan agenda redenominasi dalam program legislasi nasional di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, apa itu redenominasi dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia nantinya akan kita bahas di video ini. Oke, apa itu redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit mata uang tanpa mengurangi nilai dari daya beli mata uang itu sendiri. Contohnya, 25.000 diredenominasi menjadi 25 rupiah. Nah, dari 25.000 ini sebelumnya bisa beli nasi padang satu porsi. Nah, setelah redenominasi, harga nasi padang menjadi 25 rupiah. Jadi dari 25.000 tadi tetap bisa membeli satu porsi nasi padang tanpa mengurangi nilai dari uang itu sendiri. Berbeda dengan centering yang pernah kita lakukan di tahun 50 dan tahun 59, pada saat itu terjadi gejolak ekonomi yang sangat dahsyat sehingga pemerintah harus memotong nilai mata uangnya agar tidak terjadi inflasi terus-terusan. Yang tadinya jadi 100 menjadi 50, yang tadinya dari 50 jadi 25. Nah, kalau Sanering ini memotong daya belinya juga, bukan hanya memotong nilai mata uangnya saja, digitnya saja, tapi eh, daya beli dari mata uang itu juga dipotong. Jadi sebelumnya misalnya dengan 50 rupiah bisa beli bakso, kemudian dipotong menjadi 25 rupiah, hanya bisa beli setengah porsi bakso. Nah, ini terjadi di Indonesia di tahun 50 dan tahun 59. Kemudian karena Sanering pada saat itu tidak berhasil, nilai rupiah terus mengalami inflasi dan mata uang yang beredar juga terlalu banyak, maka eh, pemerintah pada tahun 65 melakukan redenominasi. Jadi Indonesia juga pernah melakukan redenominasi di tahun 1965. Pada saat itu nilai mata uang 1.000 dipotong menjadi 1 rupiah. Ini sama seperti yang akan kita lakukan nanti ya, yang sedang pemerintah wacanakan untuk segera diagendakan di tahun 2020 sampai dengan 2024. Itu juga sama, jadi memotong 3 digit angka di belakang. Namun pada tahun 1965 ini, redenominasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu gagal total. Jadi malah terjadi kebingungan di antara masyarakat, sehingga malah terjadi inflasi sampai menyentuh angka 650% pada saat itu. Hal ini terjadi karena pemerintah yang terlalu terburu-buru melakukan redenominasi, kemudian sosialisasi yang sangat kurang, yang kita tahu juga pada zaman dulu belum ada medsos, bahkan telepon juga belum banyak dimiliki oleh masyarakat, dan luas dari Indonesia yang sangat-sangat luas sehingga sangat sulit untuk menjangkau semua masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi. Jadi terjadi kebingungan di masyarakat sehingga mereka menyangka nilai mata uang mereka kembali turun seperti pada saat Sanering. Akhirnya harga-harga pun menjadi naik di luar ekspektasi dari pemerintah. Nah, mengapa pemerintah akan melakukan redenominasi? Ada beberapa faktor yang membuat pemerintah ingin melakukan redenominasi. Yang pertama, Bank Indonesia merasa nilai mata uang rupiah pada saat ini sudah terlalu gendut sehingga harus dipangkas. Mengapa mata uang rupiah sekarang dinilai terlalu gendut?
karena ini adalah akumulasi dari inflasi yang terjadi setiap waktu, bahkan setiap bulan, setiap tahun terjadi inflasi. Contohnya seperti misalnya kita kan dulu waktu kecil, kalau saya waktu kecil dulu Rp100 itu sudah bisa dapat satu mangkok bubur. Nah, 30 tahun kemudian, 32 tahun kemudian, harga bubur itu udah mencapai 10.000 sekarang satu mangkok. Jadi udah nambah angka 2 tuh di belakangnya, dari 100 perak menjadi 10.000. Jadi bayangkan 30 tahun lagi yang akan datang, bisa jadi harga bubur udah bukan 10.000 lagi, bahkan bisa jadi udah 100.000. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan pengurangan, penyederhanaan digit di belakang, dikhawatirkan nilai mata uang rupiah ini semakin banyak digitnya, sehingga terlihat tidak dapat disejajarkan dengan mata uang yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pun mulai melakukan wacana untuk melakukan redenominasi ini. Yang kedua, alasannya adalah faktor psikologis ya. Jadi seperti dengan dengan uh, dengan nilai mata uang yang sedikit angkanya, diharapkan investor juga akan lebih tertarik karena mereka akan menganggap mata uang rupiah ini sejajar dengan mata uang negara-negara lain. Karena sekarang contohnya aja deh, sekarang $1 itu dihargai 14.000. Sementara di negara tetangga kita aja $1 itu cuman 4,2 ringgit saja. Bahkan kalau di Singapura $1 itu sekitar 1, berapa dolar Singapura gitu. Jadi di antara negara tetangga saja mata uang kita ini sangat jomplang ininya, sangat jomplang nilainya. Dari yang 4,5 ringgit, kalau dirupiahin jadi 14.000. Itu berapa ribu kali. Jadi dengan adanya redenominasi diharapkan psikologis dari investor asing akan melihat mata uang Indonesia sejajar dengan mata uang negara lain, sehingga mereka tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, terus yang ketiga adalah faktor kebanggaan. Kita tahu sendiri ya, kalau kita keluar negeri misalnya, kita nukar duit tuh rasanya ya gimana ya, agak-agak ada rasa malu juga sih, karena nilai mata uang kita tuh rasanya kecil banget di sana. Kalau misalnya 100.000 rupiah gitu, itu cuman bisa buat makan 3 kali di Indonesia. Sementara kalau 100.000 Singapura dolar itu bisa ngasih makan satu kecamatan lah istilahnya. Karena 100.000 dolar Singapura itu sama aja 900 juta kayaknya. Iya, 900 juta. Nah, itu juga jadi alasan karena faktor apa? Dengan adanya redenominasi diharapkan masyarakat lebih bangga dengan mata uangnya sendiri. Kemudian alasannya lagi adalah efisiensi. Efisiensi untuk pencatatan, untuk akuntansi, untuk kegiatan masyarakat sehari-hari itu lebih efisien lah jadinya. Mengurangi error juga, mengurangi kesalahan. Pernah nggak sih teman-teman kalau ngitung, misalnya ngaliin mata uang rupiah ini, kadang-kadang kalkulator kita tuh nggak sanggup karena nolnya kebanyakan. Jadi kadang-kadang cuma dikasih tulisan faktor aja di sebelahnya, karena saking nggak cukupnya nolnya di sebelah. Ya, itu saja beberapa alasan yang coba saya pahami mengapa BI memunculkan kembali wacana redenominasi.
faktor utamanya yang tadi sih sebenarnya, yang kena rupiah, karena rupiah udah terlalu gendut ya. Jadi kalau misalnya 30 tahun lagi mungkin rupiah bisa makin gendut. Anda tahu sendiri kalau gendut itu ya nggak terlalu sehat. Kemudian selanjutnya, apa dampaknya? Adakah dampak buruknya jika pemerintah melakukan redenominasi? Ya jelas ya, kalau suatu kebijakan itu pasti ada dampak baiknya, ada juga dampak buruknya. Cuman bagaimana caranya ya pemerintah meminimalisir dampak buruk dari suatu kebijakan tersebut. Ada dampaknya, yang pertama, bisa terjadi inflasi yang di atas ekspektasi dari pemerintah. Nah, kenapa bisa terjadi inflasi? Ada 3 faktor yang saya analisa ini di sini. Yang pertama adalah karena faktor pembulatan. Jadi contohnya begini nih, misalnya ada harga apa ya misalnya? Harga pulpen. Harga pulpen tersebut 4.600. Setelah diredenominasi jadi 4,6. Kemudian karena masyarakat masih awam, sebenarnya ada uang sen untuk mata pecahan kecil itu, cuman karena masyarakat masih awam, masih banyak yang belum teredukasi dengan baik, maka penjual malas ngasih harga sen-senan, jadi mereka membulatkan ke atas. Jadi tadinya harganya 4,6, penjual akan membulatkan jadi 5, kayak gitu. Itu akan memancing inflasi, jadinya harga naik walaupun tidak terlalu banyak, cuman kalau bersamaan lama-lama yang lain kena imbasnya. Jadi terjadi inflasi yang di luar ekspektasi. Kemudian yang kedua, faktor kenapa bisa jadi inflasi adalah money illusion. Biasa disebut money illusion. Pernah nggak sih teman-teman misalnya ke luar negeri gitu yang mata uang pecahannya itu kecil, kayak ke Malaysia ya contohnya. Saya pernah ke Malaysia. Di Malaysia itu harga makanan itu antara 5 sampai 10 ringgit. Nah, itu saya rasa itu murah banget gitu. Makanan 10 ringgit, wah murah. Murah doang ini, murah. Jadi pesan karena merasa murah kan. Padahal kalau dirupiahin 10 ringgit itu sekitar 35.000. Harganya bahkan bisa lebih mahal dari harga makanan di daerah kita, yang biasanya yang kisarannya antara 15 sampai 25.000. Cuman karena nilainya itu kecil, angka angka apa mata uangnya itu kecil, kita merasa itu jadi murah gitu. Nah, ini juga bisa terjadi kalau misalnya di Indonesia dilakukan redenominasi. Yang tadinya harga nasi Padang 25.000 jadi 25 rupiah. Kita ngerasa, wah murah nih 25 rupiah gitu kan. Terus karena eh, merasa murah, naik pun kita nggak masalah, naik 5.000 pun nggak masalah, jadi 30 rupiah. Nah, ini bisa dijadikan celah oleh penjual untuk nggak masalah naikin harga lah, karena cuma 5 rupiah aja kok, kata dia gitu kan. Padahal naiknya aslinya ya 5.000 kalau misalnya sebelum diredenominasi. Nah, ini juga bisa menimbulkan kenaikan harga. Terus yang ketiga, terjadi kepanikan kebingungan di masyarakat seperti yang terjadi di tahun 65, di mana redenominasi gagal total, malah memicu inflasi yang sangat tinggi pada saat itu. Nah, kalau misalnya pemerintah nggak pintar-pintar dalam mensosialisasikan uh, agenda ini, akan terjadi kebingungan di masyarakat, sehingga masyarakat merasa, wah, gue punya harta nih di bank 10 juta, tiba-tiba gara-gara pemerintah tinggal 10.000 sekarang. Nah, itu jadi masyarakat jadi merasa mata uangnya tuh sangat kecil, jadi produsen-produsen juga jadi menaikkan harga-harga.
Nah, ini bisa membuat terjadinya inflasi juga. Nah, kemudian selain inflasi juga banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya BI. Nah, BI harus sangat gencar melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok bahkan yang sangat membutuhkan tuh orang-orang yang di pelosok sebenarnya sih. Kalau untuk kita yang di kota-kota kan kita tersentuh oleh informasi, tersentuh oleh media sosial. Nah, tapi ya orang-orang yang di desa-desa, di kampung-kampung itu sangat sulit menjangkaunya. Jadi inilah yang jadi PR oleh oleh Bank Indonesia yang jadi PR yang nantinya bisa memakan biaya yang sangat mahal. Kemudian setelah proses sosialisasi, pada proses implementasi juga nanti bisa sangat mahal karena Bank Indonesia juga harus memproduksi mata uang baru. Kemudian yang ketiga, yaitu akan terjadi penyesuaian juga yang besar-besaran. Meskipun kalau kita pikir-pikir ini kan cuma ngurangin, menyederhanakan 0 di belakang, 3 0 di belakang rupiah. Cuman karena negara kita besar, penduduknya banyak, maka ini sebenarnya hal yang sangat besar karena mempengaruhi semua sektor, karena semua sektor itu kan membutuhkan uang ya. Jadi nanti akan terjadi penyesuaian besar-besaran oleh pihak swasta, pihak pemerintah, di mana mereka harus menyesuaikan kembali cara perhitungannya, sistem IT-nya, terus harus melakukan addendum-addendum kontrak, kemudian harus juga mengedukasi mitra-mitranya yang di luar negeri, karena yang di luar negeri kan pasti belum paham apa yang terjadi di negara partnernya. Ya, ada tiga itu saja kalau menurut saya dampak negatifnya. Kemudian negara-negara mana yang pernah melakukan redenominasi? Ada Brazil, ada Turki, ada Zimbabwe, Hungaria, banyak sih. Sebagian besar negara Eropa itu pernah melakukan redenominasi karena dulu mereka pernah terserang inflasi yang sangat besar. Biasanya negara-negara yang habis kena inflasi besar-besaran atau hyperinflasi itu pasti setelah ekonominya stabil akan melakukan redenominasi untuk yaitu tadi karena mata uangnya udah terlalu gendut ya, jadi tidak efisien aja ya kalau kebanyakan nolnya, jadi harus dikurangin. Tapi ada juga negara yang gagal dalam melakukan redenominasi, ada juga yang berhasil. Contoh negara yang berhasil melakukan redenominasi adalah Turki, di mana pada saat itu Turki memotong 6 angka, bahkan 6 angka di belakang. Jadi dari 1 juta lira menjadi 1 juta TL kalau di Turki, menjadi 1 YTL. Y itu apa ya? Baru lah kalau bahasa Indonesia-nya. Ingat saya baru. Jadi bertahap. Jadi selama 7 tahun tahapnya. Pertama mereka akan mengeluarkan 2 mata uang, 1 juta TL tetap dikeluarkan, kemudian ada juga 1 YTL. Kemudian lama-kelamaan 1 juta TL ini dikurangi jumlah peredarannya, lama-lama ditarik sepenuhnya, kemudian digantikan oleh YTL. Dan lama-lama YTL ini dihilangkan tulisan Y-nya. Y ini kan kalau dalam bahasa Turki mungkin apa ya? Pokoknya artinya baru deh. Akhirnya dihilangkan tulisannya jadi 1 TL. Nah, Turki berhasil melakukan redenominasi pada saat itu. Sehingga mata uangnya sudah bisa disejajarkan dengan mata uang negara maju lainnya. Terus ada juga negara yang gagal total bahkan melakukan redenominasi. Bahkan sampai-sampai mata uangnya harus dihilangkan saking gagalnya. Itu terjadi di Zimbabwe, di mana
Zimbabwe sampai melakukan 3 kali redenominasi pada tahun 2006, 2008, dan 2009. Di tahun 2006, Zimbabwe melakukan redenominasi awalnya dari nilai 1000 ke 1 ZWN. Ya 330 aja, 1000 ke 1 ZWN. Cuman pada saat itu sudah mulai ada gejolak ekonomi di Zimbabwe karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang masyarakat menilai pemerintahnya terlalu korup. Nah, kemudian malah terjadi inflasi pada saat itu sehingga akhirnya pemerintah menghilangkan lagi beberapa digit di belakang yaitu dari 10 miliar ZWN tadi, karena terjadi inflasi yang besar-besaran, dari 10 miliar ZWN dipotong lagi jadi 1 ZWR. Jadi dirubah juga nama mata uangnya dari ZWN ke ZWR. Nah, namun karena masyarakat sudah terlanjur tidak percaya dengan pemerintahnya, maka terjadi inflasi yang sangat besar lagi. Jadi mata uang itu kayak nggak berharga di hadapan masyarakat. Jadi inflasi lagi yang 1 triliun ZWR, padahal tadi ZWN tadi sudah besar tuh dipotong, nolnya jadi tinggal 1 ZWR, kemudian sekarang 1 triliun ZWR itu dipotong jadi 1 ZWL. Kemudian setelahnya ya itu tadi karena masyarakat sudah sangat tidak percaya dengan pemerintahnya, dengan mata uangnya, maka malah terjadi inflasi lagi sekitar 250.000%. Hingga akhirnya pemerintah Zimbabwe pun memutuskan untuk menarik semua uangnya dan menghilangkan mata uangnya. Kemudian mereka sekarang menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resminya. Ya. Kemudian yang terakhir, agar redenominasi ini berhasil di Indonesia, sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama, kondisi ekonomi di Indonesia harus benar-benar stabil. Yang pertama itu harus stabil. Kemudian pemerintah harus melakukannya secara bertahap, tidak bisa langsung. Karena seperti tahun 65 itu Soekarno itu Pak Presiden Soekarno itu terburu-buru melakukannya hmm, karena sebelumnya juga terjadi inflasi, jadi pemerintah harus buru-buru melakukannya pada saat itu mungkin. Nah, ini harus dilakukan secara bertahap ya. Kita contoh aja kayak Turki yang dilakukan dalam 7 tahun. Kita lihat aja kayak Zimbabwe tadi kan 2006, 2008, 2009 itu kayak dilakukan secara terburu-buru ya. Bahkan setiap tahun itu ada 2008, 2009 tuh setiap tahun ada redenominasi. Nah, itu kita berkaca dari yang gagal aja ya lah. Jadi kan jadi pelajaran untuk kita. Nah, itu harus dilakukan secara bertahap. Karena kita tahu sendiri masyarakat Indonesia ini sangat banyak, bahkan kebanyakan masih belum berpendidikan dengan baik, sehingga ini sebenarnya kelihatannya sederhana ya, cuman kan kalau kita-kita yang di kota enak aja untuk mengakses dan mengetahui informasi-informasi seperti ini. Tapi banyak juga masyarakat Indonesia yang berada di pelosok-pelosok, yang tidak ada internet bahkan. Nah, ini jadi PR juga nih. Ini harus bertahap memang dilakukannya. Terus, sosialisasi juga harus gencar dilakukan oleh Bank BI dan pemerintah. Kemudian ada lagi yaitu faktor inflasi. Inflasi itu harus benar-benar terjaga atau tinggi rendahnya itu harus stabil. Nggak boleh tinggi juga, nggak boleh rendah juga. Yang kita tahu sendiri inflasi itu nggak boleh di atas dari 100% karena itu udah hyperinflasi. Jadi
Kalau Indonesia ini rata-ratanya berapa? 2 sampai 3%. Nah, itu normal. Dan yang terakhir adalah kondisi politik dan sosial itu harus kondusif. Jadi perlu ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung agenda redenominasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai redenominasi. Oh ya, namun perlu kita sadari ya bahwa kita sebenarnya sudah sering melakukan redenominasi ini secara informal lah istilahnya. Contohnya saja di kafe-kafe, biasanya di kafe-kafe itu sudah sangat jarang yang memunculkan harga dengan adanya ribuan di belakang, dengan ada 30 di belakang. Biasanya mereka cuma nulis misalnya harga 25.000, 25K, harga 30.000 ya 30K. Itu udah hampir semua lah saya rasa di kafe-kafe itu biasanya begitu dah. Terus di pasar juga kita kalau misalnya kita sadar, kita biasanya kalau nanya harga tuh dijawab pasti dengan angka depannya aja. Misalnya kita nanya, berapa nih Bu sayurnya? 25 Mas gitu kan. Terus kita tawar, nggak 30 aja Bu gitu. Ya itu kita secara nggak sadar padahal kita sudah sering, kita sudah sepakat untuk redenominasi. Namun secara apa ya, secara resminya belum. Di akunting juga, saya sebagai akunting juga sering juga menemukan redenominasi ini. Biasanya di table-table itu kalau sudah nggak cukup, kita akan ngasih keterangan di atasnya dalam kurung ribuan. Nah, kalau udah kayak gitu, eh, misalnya ada harga 1 juta, jadi 1.000 gitu kita tulis. Iya, kita sebagai masyarakat sangat mendukung adanya redenominasi ini, namun memang perlu ada persiapan-persiapan yang sangat matang dari pemerintah. Kita dukung saja, kita doakan semoga redenominasi segera bisa terlaksana dengan baik. Karena uh, bisa bisa cukup menaikkan harga diri bangsa lah istilahnya. Karena selama ini nilai mata uang itu di Asia Tenggara kita nomor 2 yang paling rendah ya, setelah Vietnam. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.